Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu dan jamaah sekalian, pagi ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan yang ngaji kitab Hisnul Muslim karya Syekh Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah. Dan tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian adalah tentang doa ketika kita bangkit dari ruku dan penjelasannya. Nah, dalam bab ini Syekh Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani menyebutkan ada 3 ya. Betul ya Bapak Ibu yang membawa kitab? Ada 3 betul ya? Di halaman berapa Bu? Halaman 54. Jadi ada 3 variasi doa atau zikir ketika kita bangkit dari ruku. Yang pertama Bapak Ibu dan jamaah sekalian disebutkan yaitu Sami Allahu liman hamidah, yang artinya Allah Maha mendengar bagi siapa saja yang memujinya. Ini namanya disebut zikru at-tasmi ya, dari kata sami'a. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, zikir ini disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalilnya disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Abu Hurairah mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, idza qala al-imamu Sami Allahu liman hamidah, apabila imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian Allahumma Rabbana lakal hamdu. Nah, ini dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Al-Bukhari. Allahumma Rabbana lakal hamdu, itu. Nah, sementara nanti di dalam kitab Hisnul Muslim disebutkan ya doa atau zikir yang kedua. Nah, kalau dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasul mengatakan faqulu Allahumma Rabbana lakal hamdu. Kalau di kitab Bapak Ibu di situ ada huruf waw ya, Rabbana walakal hamdu. Nah, nanti kalau kita kumpulkan seluruh riwayat yang berkaitan dengan masalah zikir ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, itu ada 4 ya. Setelah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, yang pertama seperti yang ada di kitab itu, Rabbana walakal hamdu, atau Rabbana tanpa huruf waw. Jadi Rabbana lakal hamdu.
Nah, kalau dengan huruf waw itu riwayatnya dari Bukhari Muslim, sementara yang tidak pakai waw itu berdasarkan, nah sama riwayat Bukhari Muslim juga disebutkan juga. Yang ketiga pakai Allahumma Rabbana walakal hamdu. Nah, ini riwayat Imam Al-Bukhari. Atau tidak pakai wa, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ini semua bisa. Ya. Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Zikir ketika kita berdiri setelah ruku. Setelah imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, maka Rasul mengatakan faqulu Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ini salah satu riwayat. Boleh ditambahi Allahumma Rabbana walakal hamdu juga bisa. Nah, lalu kata Nabi apa, Bapak Ibu dan jamaah sekalian? Lalu beliau mengatakan fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaikati, sesungguhnya barang siapa yang ucapannya wafaqa sama dengan ucapan para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni untuknya dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis rawahu Al-Bukhari. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka berdasarkan hadis ini ada beberapa penjelasan penting terkait ucapan sami Allahu liman hamidah ini. Apakah khusus untuk imam dan makmum tidak melakukan, atau ini untuk imam dan orang yang sholat munfarid sendirian, makmum tidak, atau ini mutlak, baik dia sebagai imam atau dia sebagai makmum atau dia sebagai orang yang sholat munfarid sendirian tetap mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, sebagian ulama mengatakan kalimat sami Allahu liman hamidah ini khusus hanya untuk imam dan orang yang sholat munfarid sendirian. Gitu. Jadi khusus untuk mereka yang menjadi imam atau sholat sendirian. Nah, sementara kalau kita jadi makmum, kita tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Apa dalilnya? Dalilnya tadi hadis dari Abu Hurairah, karena Nabi mengatakan idza qalal imamu, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah oleh kalian Allahumma Rabbana walakal hamdu. Nah, jadi kita sebagai makmum saat kita mendengar imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, lalu setelah itu kita mengucapkan Allahumma Rabbana walakal hamd. Itu dasarnya. Sementara pendapat yang kedua mengatakan, ini termasuk pendapat yang dicenderungi oleh, kalau ulama muasir itu Syekh Al-Albani, ya. Beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah juga diucapkan oleh makmum. Jadi ini zikir mutlak, baik makmum maupun imam tetap sama-sama mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Al-Imam An-Nawawi beliau mengatakan wa annahu
yustahabu likulli musallin min imamin wa ma'mumin wa munfaridin. Sesungguhnya dianjurkan bagi setiap orang yang sholat, apakah dia imam atau dia makmum atau dia munfarid, ayyakula, untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, dan seterusnya, Rabbana walakal hamdu, dan seterusnya. Jadi diucapkan semua, baik ketika dia menjadi imam atau ketika dia sholat sendirian atau bahkan ketika dia menjadi makmum. Ini menurut pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapat yang dicenderungi kalau ulama dulu Imam An-Nawawi, kalau ulama belakangan seperti Imam atau Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, apa alasannya? Alasannya Bapak Ibu dan Jamaah sekalian, hadis Abu Hurairah tadi, nah, itu sama sekali tidak menunjukkan larangan ya, bagi makmum untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah, melainkan penjelasan bahwa makmum ketika mengucapkan Rabbana walakal hamd itu setelah imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini soal urutan ucapan, bukan larangan, karena enggak ada larangan di situ. Nah, yang ada Rasul mengatakan, ucapkanlah oleh kalian ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Nah, itu alasan pendapat yang kedua. Nah, jadi apalagi ada hadis Nabi SAW. Nah, dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari juga, di mana Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat atau tahu aku salat. Dan Rasul itu ketika salat selalu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi ada dua pendapat ya, terkait dengan apakah makmumnya itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah atau tidak. Sebagian ulama mengucapkan tidak, makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sementara sebagian lain mengatakan tetap makmum pun membaca sami Allahu liman hamidah. Nah, ini alasannya tadi ya sudah kami sampaikan semua. Nah, bahkan ada ulama Al-Imam As-Suyuti sampai beliau menulis buku khusus, kitab khusus untuk menjelaskan masalah ini. Masalah pentingnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah bagi makmum. Beliau menulis kitab judulnya Daf'ut Tasni fi Hukmi Tasmi. Nah, Daf'ut Tasni fi Hukmi At-Tasmi. Nah, di sana diterangkan ya bahwa tasmi atau ucapan sami Allahu liman hamidah juga diucapkan oleh makmum. Nah, ini saya kira penting ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama ya, sami Allahu liman hamidah. Nah, apa yang dimaksud sami Allahu liman hamidah itu? Nah, artinya Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Nah, mendengar dalam arti Allah mengabulkan. Nah, itu artinya ya, Allah mengabulkan dan menjawab pujian orang-orang yang memuji Allah ya, ketika dia sholat dia puji-puji Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ditegaskan di doa atau zikir ini bahwa Allah menerima, Allah mengijabah puji-pujian yang diucapkan oleh para hamba kepada untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu namanya as-sam'u al-istijabati ya, mendengar dalam arti mengijabah. Itu makna sami Allahu liman hamidah
dalam zikir ketika bangun dari ruku. Yaitu yang pertama, Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, lalu dalam hadis tadi ada kalimat yang tadi kami sampaikan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Sesungguhnya, ya, yang ucapannya itu bersamaan dengan ucapan para malaikat, maka akan diampuni untuknya dosa-dosanya. Nah, apa maksud bersamaan di sini, Bapak Ibu dan jamaah sekalian? Nah, kira-kira yang ada dalam pemahaman Bapak Ibu, ya, apa yang dimaksud barang siapa yang ucapannya itu bersamaan dengan ucapan para malaikat, maka akan diampuni untuknya dosa-dosanya yang telah lalu. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kira-kira ucapan apa nih yang bisa menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni? Ucapan apa? Apa? Rabbana walakal hamdu. Nah, ucapan itu karena Nabi mengatakan man wafaqa, nah, tadi ya, innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaika, itu disampaikan oleh Nabi setelah beliau mengucapkan faqulu rabbana walakal hamd. Jadi ketika kita mengucapkan rabbana walakal hamd, lalu kata Nabi, barang siapa yang ucapannya wafaqa. Wafaqa itu artinya bisa jadi bersamaan, bisa jadi artinya sama, bersamaan dan sama. Bisa dibedakan nggak Bapak Ibu? Bersamaan itu berarti gimana? Ucapannya bareng-bareng dengan ucapan para malaikat. Cuma pertanyaannya, apakah ada di antara kita yang tahu waktu kita ngucapin Rabbana walakal hamd, ini ucapan saya bareng nggak sama malaikat? Ada yang tahu nggak? Enggak. Nah, padahal pahalanya Bapak Ibu, kalau kita mengucapkan Rabbana walakal hamd, kalau ini diartikan bersamaan, wafaqa di sini diartikan bersamaan, nah itulah bersamaan dengan ucapan para malaikat. Nah, itulah perbuatan yang bisa menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Mau Bapak Ibu diampuni dosanya? Dosa jenengan banyak atau sedikit? Nah, banyak kita ini ya, banyak dosanya. Nah, salah satu caranya supaya diampuni dosa kita, berusahalah ketika sholat ngucapin Rabbana walakal hamd waktu bangkit dari ruku. Nah, cuma kalau dikatakan berusahalah untuk supaya ucapannya itu bersamaan dengan ucapan para malaikat. Gimana ngukurnya? Nah, apakah kita dengar nih malaikat lagi ucapin, kita ucapin, dengar nggak? Enggak kan? Nah, tidak. Nah, saya nggak ada ulama, ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, namanya Al-Qadi Iyad rahimahullah. Beliau menafsirkan bahwa kata wafaqa di situ bukan bersamaan, tapi artinya sama. Sama dengan ucapan malaikat. Sama dari sisi apanya kan itu? Ya kan? Kalau zikirnya berarti Rabbana walakal hamd. Gimana kalau malaikat Rabbana lakal hamd enggak pakai waw? Kan tadi ada 4 kan? Bisa Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd atau Allahumma Rabbana lakal hamd atau Allahumma Rabbana walakal hamd. Kira-kira malaikat ngucapin yang mana? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu juga gitu. Nah, terus gimana? Maksudnya sama itu apa? Nah, ini penting Bapak Ibu, ya, penjelasan rinci begini penting. Nah, supaya kita
punya harapan gitu. Kalau walaupun ucapannya ringan, tapi bisa menjadi pengampun dosa. Nah, Al-Qadi Iyad rahimahullah mengatakan, maksudnya kata wafaqa di situ artinya apa? Sama dalam arti apa? Wafaqahum fis sifati wal khusu'i wal ikhlas. Nah, jadi maksudnya sama ketika kita mengucapkan kalimat tersebut, kekhusuannya sama, keikhlasannya sama dengan malaikat. Artinya apa? Kita harus berusaha untuk khusyuk saat mengucapkannya. Kita harus berusaha untuk ikhlas lillahi ta'ala. Dan kalimatnya, sifat kalimatnya benar gitu. Yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekin. Coba perhatikan ya. Rabbana walakal hamdu. Ada yang panjang enggak? Ada yang panjang atau tidak? Mana pada kata apa yang panjang? Rabbana. Nah, itu ya, kalau kita bacanya benar, Rabbana walakal hamdu, dan khusyuk lagi ikhlas, nah itulah yang akan menyebabkan dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini Bapak Ibu bisa kita usahakan atau tidak? Bisa. Insya Allah bisa. Maka jangan sembarangan tuh ngucapin itu. Mentang-mentang sudah hafal di luar kepala, Rabbana walakal hamd, Rabbana walakal hamd. Tidak diperhatikan panjang pen. Nah, kira-kira kalau nggak diperhatikan, kalau kita merujuk kepada penjelasan Al-Qadi Iyad, dapat nggak kita ampunan dari Allah Ta'ala? Tidak. Karena ucapan kita sifatnya tidak benar. Nah, malaikat itu kalau berzikir kira-kira benar atau salah malaikat? Pasti benar. Nah, artinya itu sama dalam arti benar dalam pengucapannya. Yang kedua, khusyuk. Kita khusyuk, pikiran hatinya sama, hadir hatinya saat kita mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Hadir hatinya artinya paham apa yang kita ucapkan. Apa Bapak Ibu artinya Rabbana walakal hamdu? Nah, kalau kita nggak baca kitabnya, paham nggak selama ini Bapak Ibu? Nah, jangan-jangan banyak di antara kita hafal tapi nggak ngerti apa artinya Rabbana walakal hamdu itu. Nah, maka mulai sekarang berusahalah untuk paham supaya bisa khusyuk, dan untuk bisa khusyuk kita paham arti zikir yang kita ucapkan itu. Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu artinya apa? Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya milik Engkaulah segala puji. Nah, itu Bapak Ibu, khusyuk dan ikhlas. Nah, apabila ketiga perkara ini terpenuhi, berarti ucapan dia sama dengan ucapan malaikat. Nah, itulah yang menjadi sebab dosa-dosa dia yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu dan sekalian. Nah, ini agak gampang ya mengukurnya kalau kita merujuk kepada penjelasan dari Al-Qadi Iyad. Tapi jika kata wafaqa itu ditafsirkan bersamaan, nah kita agak susah, ini ucapan saya bareng apa enggak ya dengan malaikat? Kan enggak ada tolak ukurnya. Itu Bapak Ibu. Nah, itu ya jelas. Jadi berusahalah ketika kita mengucapkan Rabbana walakal hamdu itu bacaannya benar, khusyuk dan ikhlas, agar apa? Agar dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap remeh kalimat ini ya. Dan cara ya mengucapkannya, kekhusyuan dan keikhlasannya. Ya baik, ini
bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Yang ini intinya ada khilaf ya, ada khilaf terkait dengan terutama tadi ucapan sami Allahu liman hamidah. Nah, tapi yang Rabbana walakal hamd. Nah, lalu pertanyaannya Bapak Ibu, kalau kita perhatikan tadi hadis dari Abu Hurairah, saya ulangi ya, ada pertanyaan penting yang kira-kira menurut apa yang bisa Bapak Ibu pahami bagaimana? Idza qala al-imamu, ini qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, oke? Bisa dipahami sampai sini? Nah, faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian kata Nabi, Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Sampai sini ya. Nah, pertanyaan penting pertama. Apakah makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah atau tidak? Tadi udah saya jelaskan belum? Sudah. Ada berapa pandangan terkait masalah ini? 2. Ada yang mengatakan apa? Makmum tidak mengucapkan. Satu lagi berkata makmum tetap mengucapkan. Oke. Kalau kita ambil pendapat pertama tadi ya, Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah, beliau termasuk ulama yang cenderung kepada pendapat pertama. Syekh Ibnu Al-Utsaimin, yaitu apa? Makmum tidak mengucapkan. Gitu. Menurut beliau makmum tidak mengucapkan. Beliau ketika disampaikan hadis Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," lah bukankah Nabi menyuruh kita untuk sholat sebagaimana kita melihat atau kita tahu bagaimana Nabi sholat? Dan faktanya Nabi selalu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kan itu alasan pendapat kedua ya. Makmum tetap mengucapkan sami Allahu liman hamidah dengan dalil apa tadi? Shallu kama ra'aitumuni usolli, kan itu dasarnya. Dalilnya hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, jawaban saya Ibnu Utsaimin, Bapak sekalian, hadis yang berbunyi shallu kama ra'aitumuni usolli, ini hadis sifatnya umum. Secara umum kita itu kalau sholat ya seperti sholatnya Nabi secara umum. Sementara hadis Abu Hurairah ini tadi ya, yang berbunyi idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd, ini hadis khusus kata beliau. Hadis khusus. Nah, hadis ini mengecualikan keumuman hadis shallu kama ra'aitumuni usolli, itu umum hadisnya. Lalu ditaksis, dikhususkan. Nah, khusus makmum gitu. Khusus untuk makmum ketika bangkit dari ruku itu tidak mengucapin sami Allahu liman hamidah, tapi cukup mengucapkan Rabbana walakal hamdu saja. Karena begitu bunyi hadisnya kan, idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamd. Nah, itu argumen dari Syekh Ibnu Utsaimin yang beliau cenderung kepada pendapat makmum tidak mengucapin itu. Tapi ada masalah. Kembali ke hadisnya tadi. Andai kata kita mengikuti pendapat pertama bahwa makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah, pertanyaan berikutnya adalah, lalu imam ngucapin Rabbana walakal hamdu atau tidak? Kan hadisnya, dengerin hadisnya ya. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah oleh kalian Rabbana walakal hamdu. Bisa ini kan dipahami dengan baik kan? Pertanyaannya yang kedua sekarang,
apakah imam ngucapin Rabbana walakal hamdu atau tidak? Nah, ini masalah. Kalau logikanya mengikuti logika pendapat pertama, ya kan? Berarti imam nggak ngucapin Rabbana walakal hamdu. Logikanya gitu kan? Nah, logika ini dibantah. Tidak. Sebagaimana imam tidak dilarang untuk mengucapkan Rabbana walakal hamd, begitu pula makmum tidak dilarang untuk mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Itu soal urutan saja, urutan zikir. Ya, jadi ketika kita bangkit dari ruku, nah itu pertama-tama ucapkan Sami Allahu liman hamidah, lalu ketika berdiri ucapkan Rabbana walakal hamdu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini argumen penguat dari pendapat yang kedua ya, terkait dengan apakah imam mengucapkan Rabbana walakal hamd atau tidak. Jawabannya iya, karena tidak dilarang, sebagaimana juga makmum tidak dilarang untuk mengucapkan Rabbana Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini. Nah, baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Lalu zikir yang kedua ya, ketika kita bangkit dari ruku setelah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, di situ disebutkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Nah, itu ya. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya, berdasarkan hadis ya dari Rifa'ah bin Rafi Az-Zuraki radhiyallahu anhu. Dan hadis ini disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari ya. Kata Rifa'ah bin Rafi Az-Zuraki, dia mengatakan, kunna yauman nusalli wara'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kami suatu hari pernah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu minar ruk'ah, ketika beliau Rasul mengangkat kepalanya dari ruku, qala, beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Qala rajulun wara'ahu, lalu ada seorang sahabat yang sholat di belakang beliau, dia mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada orang yang ngucapin itu. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, siapakah orang tersebut? Sahabat Rasul, namanya siapa? Nah, di dalam hadis ini tidak diterangkan siapa nama sahabat yang mengucapkan zikir yang Rasul nggak pernah ngajarin. Rasul tidak pernah mengajarkan. Tapi orang ini dia mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, maka karena Rasul tidak pernah mengajarkan, falamman sarafa, ketika Rasul selesai sholat, Rasul tanya, manil mutakallim, siapa tadi orang yang mengucapkan tadi doa kalimat ini, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ana. Lalu orang itu ya ngaku, saya ya Rasulullah. Nah, siapakah saya yang dimaksud di sini? Itu adalah si perawi hadis ini, yaitu Rifa'ah bin Rafi Az-Zuraki. Itu orangnya yang menceritakan hadis ini. Beliaulah sebenarnya yang mengucapkan zikir tersebut. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah,
Kenapa kok Rifa'ah bin Rafi Az-Zuraki tidak menyebut terang-terangan saja? Nah, yaitu untuk tawadu, ketawaduan Rifa'ah bin Abi Rafi Az-Zuraki. Dia menutupi supaya orang nggak tahu bahwa yang mengamalkan amalan itu adalah beliau. Dan ini terjadi di sholat maghrib. Terjadi dalam sholat maghrib, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari ketika mensyarah hadis ini dalam Sahih Bukhari. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ketika Rasul selesai sholat, falamman sarafa qala manil mutakallim? Qala ana. Kata Rifa'ah bin Rafi Az-Zuraki, saya ya Rasulullah. Apa komentar Nabi? Ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalan. Dalam riwayat yang lain, ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha awwalan. Kata Nabi, aku melihat ada 30 lebih malaikat. Bid'an itu, nah tadi kan Nabi ada bid'atan wa salasin. Dalam bahasa Arab Bapak Ibu, angka antara 3 sampai 9, angka antara 3 sampai 9 itu disebut bid'ah. Bukan pakai dal ya, pakai bo. Bid'atan wasalasin. Itu artinya 30 lebih, bisa 33 sampai 39. Malaikat berlomba-lomba, cepet-cepetan siapa yang pertama kali nulis amalan ini. Atau dalam riwayat yang lain, ada 30 lebih malaikat berlomba-lomba, cepet-cepetan siapa yang pertama-tama angkat amalan ini menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menunjukkan apa ini? Saking mulianya dan baiknya ucapan ini. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Saking hebatnya ucapan ini sampai malaikat itu berebut untuk nulis atau untuk mengangkat ke Allah. Nah, ini dahsyatnya doa tersebut atau zikir tersebut. Di dalam riwayat yang lain, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ada tambahan. Ya. Setelah tadi Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ada tambahan. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nah, ini lebih lengkap. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini disebutkan di dalam hadis yang dicatat oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sifatus Salatin Nabi, ka'annaka taraha min at-takbiri ila taslim ya. Jadi Syekh Al-Albani mengutip zikir ketika bangkit dari ruku dengan versi yang lebih lengkap, yaitu ada tambahan mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nah, ini Bapak sekalian. Dan hadis ini disebutkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya, juga oleh Abu Daud dalam kitab Sunannya. Jadi ada tambahan apa? Mubarakan alaihi, terus kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Coba ulangi Bapak Ibu. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, terus yang lengkap mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nah, ini yang versi lengkap.
Ini juga hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Malik dan Abu Daud dalam kitab sunannya. Nah, lalu kalimat berikutnya sama. Ketika Rasul selesai sholat, Rasul tanya siapa tadi yang mengucapkan ini. Lalu ada sahabat, saya ya Rasulullah tadi, Rifa'ah bin Rafi Az-Zuraki. Lalu kata Nabi, aku melihat ada 30 lebih malaikat yang cepat-cepatan berlomba-lomba untuk siapa di antara mereka yang mencatat pertama kali atau yang mengangkat ke Allah pertama kali. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Itu. Maka perlu kadang-kadang kita pakai Rabbana yang kalimat mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardo. Kadang-kadang berhenti sampai kata mubarakan fi. Nah, itu supaya kita sempurna dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ada catatan penting dari hadis ini. Catatan yang pertama, ya, apa yang diucapkan oleh Rifa'ah bin Rafi Az-Zuraki radhiyallahu anhu tadi itu pernah diajarkan Nabi atau tidak? Tidak. Satu itu ya. Tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu dan sekalian, Nabi menyetujui atau tidak ucapan itu? Menyetujui ya. Apa bukti kalau Nabi menyetujui? Karena Nabi menjelaskan kelebihan atau keutamaan ucapan tersebut. Nah, ini tanda bahwa Nabi mentakrir. Mentakrir itu apa? Menyetujui walaupun beliau belum mengajarkan, belum pernah mengajarkan sebelumnya. Nah, maka dengan demikian sunnah Nabi itu selain sunnah fi'liyah ada sunnah kauliyah. Ya. Selain sunnah fi'liyah ada sunnah kauliyah, ada juga sunnah takririyah. Itu ya. Apa itu sunnah kauliyah? Suatu sunnah yang berasal dari ucapan Nabi. Nabi mengucapkan zikir A, B, C misalnya. Berarti zikir itu sunnah. Karena diajarkan oleh Nabi dengan diucapkan. Nah, ada sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah itu apa? Sunnah berdasarkan perbuatan Nabi. Nah, misalnya Nabi itu yujibuhu at-tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tatahurihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha yang sering melihat Nabi. Nabi itu senang sekali ya. Kalau mulai melakukan segala sesuatu yang baik-baik ya. Seperti pakai sendal, nyisir rambut, wudu atau bersuci, mandi, mendahulukan yang kanan. Itu yang disaksikan oleh istrinya beliau Aisyah. Berarti ini namanya sunnah apa? Sunnah fi'liyah. Suatu sunnah yang dilakukan oleh Nabi, disaksikan oleh para sahabat atau istrinya, lalu mereka cerita dari perbuatan Nabi, maka ini namanya sunnah fi'liyah. Ada juga namanya sunnah takririyah. Nabi tidak pernah melakukannya, tidak pernah mengucapkannya, tidak pernah pula melakukannya, tapi Nabi mentakrir, menyetujui perbuatan tersebut. Nah, ini namanya sunnah takririyah. Ini. Oleh karenanya, zikir Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi atau tambahi mubarakan alai kama yuhibbu rabbuna wa yardo. Ini menjadi salah satu zikir ketika kita bangkit dari ruku karena ditakrir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bapak Ibu, nah ini perlu diingat. Dulu juga pernah kami tegaskan di sini.
Ya. Sunnah takririyah ini sama sebagaimana juga sunnah kauliyah dan sunnah fi'liyah, hanya ada di zaman ketika beliau masih hidup. Setelah beliau wafat, ya, qadin qoto al wahyu ba'da mautihi ba'da ma atammallahu bihi asyar'u wa akmalahu. Ya. Setelah beliau wafat, wahyu terputus. Wahyu sudah, masih ada wahyu enggak? Udah enggak ada. Dan Allah telah menyempurnakan syariatnya dengan sangat sempurna, tidak kurang sedikit pun. Nah, itu kata Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani dalam penjelasannya. Artinya apa, Bapak Ibu? Setelah beliau wafat, itu enggak ada lagi sunnah takririyah. Dan ini berarti kita tidak boleh nambah-nambahin ya amalan atau zikir yang kita buat sendiri, ya, terutama dalam sholat setelah Nabi wafat gitu. Ini penting untuk digarisbawahi, karena ada banyak orang, ada banyak para penceramah, orang-orang ya mengatakan, kata mereka ini, andai kata kita ini tidak boleh mengamalkan amalan yang dulu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan oleh para sahabat, maka sempit sekali gitu, banyak sekali amalan yang kita tidak bisa amalkan. Nah, sehingga mereka mengatakan kita boleh membuat amalan atau zikir selama isinya baik meskipun tidak diajarkan oleh Nabi. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan bid'ah hasanah, kata mereka. Bid'ah hasanah. Dalilnya apa? Nah, dalilnya ini. Mereka beristidlal menggunakan dalil hadis dari Rifa'ah bin Rafi Az-Zuraki. Nah, ada tokoh lah, tokoh ini sangat terkenal, videonya banyak ya. Dia berdalil dengan hadis ini. Kata beliau, lah bukankah dulu ada seorang sahabat ketika bangkit dari ruku, dia membaca doa, dia membaca zikir, di mana zikir itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi tidak melarang, boleh, kata beliau kan begitu. Nah, maka berarti ini artinya kita pun boleh membuat zikir-zikir baru walaupun dulu Nabi tidak pernah mengamalkannya atau mengajarkannya. Logika seperti ini Bapak Ibu bisa diterima atau tidak? Secara akal sederhana bisa, tapi logika ini bisa dibantah. Bagaimana cara membantahnya? Kasus Rifa'ah bin Abi Rafi Az-Zuraki ini terjadi kapan? Ketika Rasul masih hidup. Itu. Nah, sekarang orang-orang yang hidup setelah Nabi wafat, apa bisa membuat amalan baru? Tidak. Itu gampang, itu cara bantahnya. Jadi nggak bisa ya seseorang berdalil dengan hadis ini lalu untuk menegaskan bahwa boleh kita membuat zikir baru, amalan baru selama itu baik, kan gitu. Selama itu baik walaupun tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, kata mereka. Kalaupun ini bid'ah, namanya bid'ah hasanah. Padahal Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dolalah, kan, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Itu jelas. Nabi setiap Jumat dalam khutbahnya selalu mengulang-ulang kata ini. Nah, ini maksudnya bid'ah dalam urusan ibadah. Kalau urusan dunia bebas. Nah, kita silakan mau berinovasi apapun boleh, karena kita lebih tahu, kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Tapi urusan ibadah lebih tahu kita atau lebih tahu Nabi?
Tentu Nabi lebih tahu. Maka kita jangan membuat-buat ibadah baru yang tidak diajarkan oleh Nabi. Ya, baik, ini saya kira penting saya. Kemudian Bapak Ibu dan sekalian, yang ketiga, yang terakhir, ya, zikir setelah bangkit dari ruku itu adalah baca dulu, ya, Rabbana walakal hamdu, lalu tambahi dengan yang ketiga ini. Di situ apa? Bacaannya mil as-samawati atau mil'u. Hamzahnya harokatnya fathah apa dhammah? Fathah, semua fathah sama? Oke, baik. Walaupun nanti bisa dibaca dhammah. Bisa dibaca dhammah. Jadi yang ketiga ini Bapak Ibu, zikir setelah bangkit dari ruku adalah Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-abdu wa kulluna laka abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Hafal Bapak Ibu? Seumur-umur panjenengan sampai sekarang usia udah di atas 45 tahun. Ya. Pernah enggak zikir ketika bangkit dari ruku membaca ini? Belum. Baru tahu. Alhamdulillah. Nah, ini juga sering dibaca oleh Nabi SAW. Dan ini yang paling panjang. Ini yang paling sempurna. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, zikir yang ketiga yang disebutkan dalam kitab Hisnul Muslim ini oleh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani ini yang paling panjang. Nah, ini berusahalah untuk menghafal zikir ini, ya. Jadi Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'im ba'd ahlas sana'i wal majdi kulluna ahaqqu ma qala al-abdu, gitu ya. Kulluna laka abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Cung yang sudah hafal? Belum ya? Nah, ini sebagian kita sudah hafal ya. Tinggal digabung aja. Mungkin yang agak kurang familiar adalah yang tengah itu ya. Yang ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-abdu kulluna laka wa kulluna laka abdun, ini yang belum terbiasa. Kalau Allahumma la mani'a sudah terbiasa ya. Nah, tinggal digabung nanti. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Zikir ketika kita i'tidal atau bangkit dari ruku. Nah, kata mil'a itu Bapak Ibu ya bisa juga dibaca mil'u. Nah, jadi Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Ke belakangnya sama. Apa bedanya? Nah, ini penting. Apakah merubah makna? Lalu apa penjelasannya? Kok bisa dibaca mil'a, bisa dibaca mil'u?
Kalau kita baca mil'a seperti yang Bapak Ibu lihat di kitab masing-masing, maka kedudukan kata mil'a ini adalah sebagai sifat. Sifat dari apa? Dari masdar, yaitu kata hamdan. Nah, dari kata hamdan kan Rabbana walakal hamdu hamdan. Nah, mil as-samawati wal ard. Pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi. Jadi mil'a di situ kata sifat dari kata hamdan. Karena hamdannya itu harokatnya fathah, maka sifatnya pun harus fathah. Jelas penjelasannya Bapak Ibu? Gitu ya. Lalu kalau dibaca mil'u dhamma, maka kedudukan kata mil'u itu sebagai khobar, sebagai mubtada. Sebagai khobar, sebagai khobar dari keterangan dari kata yang disembunyikan. Nah, yaitu apa? Kata huwa. Rabbana walakal hamdu. Ya Tuhan kami, segala puji milik Engkau, yaitu huwa, ya pujian yang dia mil'us samawati wal ard wa mil'ul ardi wa ma bainahuma, yaitu pujian itu sepenuh langit dan sepenuh bumi. Nah ini, jadi dia sebagai khobar dari mubtada yang mahzub. Itu kata Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan dalam kitab Minhatul Alam. Nah, di jilid yang ketiga ya, beliau terangkan seperti itu. Jadi boleh dibaca mil'u, boleh juga dibaca mil'a. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Apa maksud daripada zikir ini Bapak Ibu? Maksudnya kita itu ingin memuji-muji Allah dengan pujian yang sangat banyak. Itu artinya. Cuma kan kita tidak mampu tuh memuji Allah dengan pujian 1000 kali aja misalnya. Bapak Ibu bisa nggak? 1000 kali alhamdulillah, 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 bisa nggak? Nggak bisa kan? Lama kan? Nah, untuk meringkas, udah kita sampaikan ke Allah, ya Allah, ya Rabbana walakal hamdu, segala puji milikmu. Ya, yaitu pujian yang mil as-samawati wal ard, yang memenuhi langit dan bumi, wama bainahuma, bahkan memenuhi ruang antara langit dan bumi. Itu kalau dihitung Bapak Ibu banyak nggak? Andai kata alhamdulillah itu berupa fisik, ada fisiknya, lalu bisa memenuhi ruang antara langit dan bumi, memenuhi seluruh langit dan bumi, berarti banyak sekali atau tidak? Kan banyak sekali. Itu kita sampaikan ke Allah bahwa kami ini ingin memuji Engkau dengan pujian yang sangat banyak. Pujian yang memenuhi langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Bahkan pujian terserah Engkau sebanyak apa. Nah ini tidak ada batasnya. Pujian yang tidak ada batasnya. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, maksudnya itu. Kita menyampaikan bahwa kita ini ingin betul-betul memuji Allah dengan pujian yang sebanyak-banyaknya. Andai kata pujian itu berupa sesuatu yang berfisik, maka pujian itu bisa memenuhi seluruh langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan bahkan pujian sebanyak yang Engkau kehendaki ya Rabb. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu artinya zikir ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi jelas ya Bapak-bapak dan sekalian, ini zikir yang keberapa? Ketiga. Dari 3 zikir ini Bapak Ibu, yang panjenengan sudah hafal berapa? 2. Tapi kalau kita tambah tadi yang ada tambahan, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, berarti jadi berapa? 4 kan? Bahkan Bapak Ibu di kitab ini, di kitab ya ini ya, Sifatus Sholatin Nabi minat takbir ila taslim ka annaka taroha, Syekh Al-Albani beliau sampai menyebutkan
doa atau zikir ketika kita bangkit dari ruku itu ada 10. Nah, di sini ada 10. Nah, di sini baru 3, 4 dengan yang tadi kami sampaikan. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, 10 itu ngitungnya dari mana? 1, Rabbana lakal hamdu. 2, Rabbana walakal hamdu. 3, Allahumma Rabbana lakal hamdu. 4, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Nah, 5, Rabbana walakal hamdu hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi. 6, Rabbana walakal hamdu hamdan kasiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. 7 yang tadi ya, Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil amasyita min syai'im ba'd. 7 sampai situ. Itu juga bisa. Sampai min syai'im ba'd. 8, Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wal ardi. Enggak ada kata wama bainahumanya, enggak ada. Jadi mil as-samawati wal ardi wa mil amasyita min syai'im ba'd. Itu yang ke-8. Yang ke-9. Nah, sama, cuman ada tambahan Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. 9. Yang ke-10 ini, yang di nomor 3 ini, yang paling lengkap ini yang ke-10. Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'im ba'd. Ahlas sana'i wal majdi. Ahaqqu ma qala al-abdu wa kulluna laka abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u jal jaddi minkal jadd. Bapak Ibu, kalau jenengan hafal yang paling lengkap, yang lainnya hafal nggak kira-kira? Hafal. Nah itu, karena yang paling lengkap kita sudah pegang, yang lainnya kita insya Allah gampang. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, berusahalah untuk menghafal yang paling lengkap tadi, yang dalam kitab Hisnul Muslim disebutkan oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, zikir yang ketiga. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kemudian saat kita berzikir dengan zikir-zikir tadi itu, kapan kita berzikir ini? Saat apa? Saat apa? Saat kita bangkit dari alias saat kita berdiri. Dari ruku itu kan ada 2 keadaan. Saat bangkitnya, saat berdirinya, ya kan? Nah, saat angkat kepala bangkit, apa yang diucapkan? Sami Allahu liman hamidah. Sambil angkat tangan, hazwa mangkibai atau hazwa uzunai. Kalau saya praktekan ya. Jadi waktu kita bangkit dari ruku itu, Bapak Ibu, ada 2 ya. Ini ruku. Waktu bangkit, nah, sami Allahu liman hamidah, sambil angkat tangan boleh begini, sejajar dengan hazwa uzunai atau hazwa mangkibai. Hanya ada 2 ini yang sesuai sunnah. Jadi kalau Bapak Ibu bangkit dari ruku hanya gini, sami Allahu liman hamidah, benar nggak? Tidak sesuai sunnah. Usahakan sejajar hazwa mangkibai atau hazwa uzunai. Tapi nggak usah dipegang, nggak masalah. Kira-kira aja sejajar dengan. Nah, kadang kan ada orang ragu-ragu, ini udah sejajar belum, gini dia. Nggak usah. Ya kira-kira sejajar aja. Nah, tapi ada, saya perhatikan banyak orang dia malas sholatnya. Ketika bangkit, dia hanya gini, sami Allahu liman hamidah.
itu nggak benar, tidak sesuai sunnah. Gitu. Jadi angkatlah tangan sampai sejajar. Nah, ukuran sejajar itu kira-kira pundak ini ya sejajar dengan jempol lah kira-kira. Nah, atau gini. Hanya ada dua cara berdasarkan sunnah Nabi SAW. Kalau bangkit dari ruku angkat tangan. Harus. Dan itu wajib. Itu wajib. Jadi Bapak Ibu wajib angkat tangan ketika sholat itu ada 4. Pertama saat takbiratul ihram. Kedua kapan? Saat mau ruku. Kedua. Ketiga kapan? Bangkit dari ruku. Yang keempat setelah tasyahud awal. Bangkit dari tasyahud awal ke rakaat ke-3. Itu 4 dan ini wajib. Artinya Bapak Ibu, wajib itu kalau tidak dilakukan sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Gitu. Kalau dia tidak lakukan, apalagi dengan sengaja. Nah, itu. Bahkan wajib itu tasyahud awal hukumnya apa? Tasyahud awal. Tasyahud awal hukumnya apa? Rukun, wajib apa sunnah? Wajib kan? Kalau kita sholat zuhur tidak tasyahud awal, apa yang harus kita lakukan? Lupa nggak tasyahud awal? Sujud sah? Ya, kalau yang wajib lupa tidak dilakukan diganti dengan sujud. Nah, maka angkat tangan di 4 keadaan itu hukumnya wajib. 4 keadaan. Itu, nah jadi tadi maaf belum selesai. Waktu bangkitnya itu ucapannya Sami Allahu liman hamidah. Nah, waktu berdiri seperti ini, apa yang kita ucapkan? Nah, tadi Rabbana walakal hamdu. Coba yang paling lengkap. Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'im ba'd ahlas sana'i wal majdi kulluna ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu baru kemudian sujud. Nah, Bapak Ibu, waktu kita berdiri setelah ruku, tangannya begini atau begini? Lepas atau sedekap lagi? Nah, iya. Dalam masalah ini ada 3 pendapat. Pendapat pertama, mereka mengatakan waktu kita berdiri setelah bangkit dari ruku, tangannya sedekap. Wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra. Nah, seperti ini. Nah, ini ulama yang cenderung kepada pendapat ini diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Baz. Ya, dasarnya ada. Jadi Rasul itu ketika berdiri, beliau wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadri. Nah, seperti ini. Kemudian pendapat kedua, mereka mengatakan tangan ini dilepas. Istirsaluha, dilepas, tidak begini. Ini pendapatnya saya Al-Albani ya dalam kitab Sifat Salat Nabi. Bahkan beliau tegas sekali. Waktu kita sedang berdiri dari ruku itu, beliau sangat tegas mengatakan tangan dilepas. Istirsal, bistirsal, bukan seperti ini. Nah, itu pendapat beliau karena apa? Dasarnya kata beliau tidak ada satupun dalil yang menegaskan tangan kita seperti apa waktu kita berdiri setelah bangkit dari ruku. Kalau ada orang menyamakan berdiri setelah bangkit dari ruku dengan berdiri waktu membaca surah Al-Fatihah dan surah, itu nggak ada dasarnya. Kata beliau, kalau menggunakan dalil tadi, yaitu itu hanya untuk keterangan itu menjelaskan ketika Rasul berdiri waktu membaca suratul Fatihah dan membaca surah. Sementara waktu bangkit dari ruku berdiri itu nggak ada.
Nah, lalu pendapat ketiga, ini pendapat Imam Ahmad. Nah, mereka mazhab Al-Hanabilah mengatakan, atau Imam Ahmad yang mengatakan mukhayyar. Mukhayyar itu dia boleh seperti ini, boleh juga dilepas. Nah, itu kalau Imam Ahmad ya. Karena memang tidak ada dalil tegas mengenai bagaimana keadaan tangan kita waktu kita berdiri setelah bangkit dari ruku. Mukhayyar baina istirsalihima au qabdihima. Atau al-qabdu, ini al-qabdu. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, jadi kalau kita lihat ibu-ibu, bapak-bapak biasa kalau berdiri begini atau begini? Lepas. Oke, bisa. Kalau lihat ada teman kita begini, boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Atau ibu-ibu, bapak-bapak kadang begini, boleh atau tidak? Nah, kata Syekh Ahmad Muhammad Khalil ya, dalam kitab beliau Sifatus Shalah, ini perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini sangat susah untuk ditarjih mana yang lebih kuat gitu ya. Mana yang lebih kuat. Sehingga kira-kira kesimpulannya ya bisalah kita terima begini boleh, dilepas juga tapi khusus kalau kita jadi makmum. Kalau kita jadi makmum, gimana tangan kita waktu kita berdiri setelah bangkit dari ruku? Kita jadi makmum posisinya. Ikuti, betul sekali. Lihat imamnya. Imamnya waktu bangkit itu begini atau begini? Masalahnya Pak, kami nggak ngerti, itu kan? Nah, kalau kita yang laki-laki kan gampang, bisa lihat, ya kan? Kalau ibu-ibu ada penutupnya, ada hijabnya, itu gimana? Nah, padahal kata Nabi, inna maju ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti, harus diikuti. Iya, kalau kita, nah baik, yang harus diikuti dari imam itu apanya Bapak Ibu? Sholat itu kan cuma ada dua ya. Isinya sholat itu dua Bu, Pak. Satu doa, yang kedua gerakan, ya kan? Nah, yang diperintahkan oleh Nabi untuk ngikutin imam itu apanya? Gerakannya. Kalau doanya, zikirnya, boleh nggak kita tidak ngikutin imam? Boleh, karena kita nggak ngerti kan yang dibaca imam apa. Maka nggak masalah kita berbeda. Imam sami Allahu liman hamidah, hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardu. Sementara kita baca yang ketiga ini enggak masalah. Enggak masalah ya. Walaupun pasti imamnya udah sujud, kita belum selesai. Nah, makanya kalau kami Bapak Ibu, saya sendiri kalau jadi imam, saya selalu berusaha untuk membaca yang paling panjang. Nah, supaya kesempatan makmum bisa milih gitu ya. Nah, berarti Bapak Ibu yang harus sama dengan imam apanya? Gerakannya, keadaannya. Nah, cuman ini jadi masalah bagi siapa? Bagi ibu-ibu yang sholatnya di belakang dan ada hijab, ya kan? Kalau ibu-ibu, ada nggak masjid yang antara jamaah ibu-ibu dan bapak-bapak nggak ada hijab? Ada nggak? Ada, paling pembatasnya cuman bahkan ini Bu, sepinggang. Ada yang cuma sepinggang. Kalau sepinggang bisa lihat atau tidak? Bisa. Apalagi jamaahnya di belakang cuma 2 orang, 3 orang. Nah, kan bisa kelihatan imamnya seperti apa. Kan bisa berarti ibu-ibu bisa tahu, oh kalau Pak Fulan yang jadi imam, gitu kan? Dia selalu begini. Tapi kalau Pak B, dia nggak begini. Suatu kali ditutup, ya kan? Ada hijab. Kalau Pak A, dia kalau ngimami berdiri dari ruku begini. Tapi kalau Pak B enggak. Terus kan ada penutup nih antara ibu-ibu ya dengan jamaah laki-laki. Ibu tahu yang ngimami ini Pak A. Nah, bagaimana Pak A itu waktu berdiri? Sedekap kan? Nah, sudah. Berarti walaupun ibu-ibu kita tidak melihat, jenengan tidak melihat bagaimana posisi tangan panjenengan ketika berdiri setelah ruku. Kalau diimami oleh Pak A tadi. Berarti
begini karena beliau biasanya seperti ini. Nah, itulah maksud perintah Nabi tadi, imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Jadi saya kira ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang bisa kita bahas ya pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ilmu bermanfaat itu ilmu yang apa Bapak Ibu? Ilmu yang jadi amal. Kira-kira bisa nggak nih zikir yang ketiga di sini jadi amal? Insya Allah bisa lah ya, bisa gampang insya Allah. Semoga bisa menambah pahala tentu saja ya dengan kita mengamalkan seluruh sunnah-sunnah Nabi SAW. Saya kira demikian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sebelum kami akhiri barangkali ada yang mau bertanya, tapi waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Monggo.